Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini, Kedan Sharing ingin berbagi kepada teman-teman semua yang ingin membeli motor bekas, khususnya motor Yamaha Scorpio Jet. Kira-kira apa saja yang perlu diperhatikan dalam membeli motor bekas? Tonton videonya sampai habis ya teman-teman. Hal pertama yang perlu dilakukan dalam membeli motor bekas adalah melakukan pengecekan harga ya teman-teman. Terlebih dahulu teman-teman riset berapa harga pasaran motor yang akan teman-teman beli tersebut. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan pengecekan harga spare part dari motor tersebut ya teman-teman. Ya, namanya motor bekas, walaupun kita beli dalam keadaan sehat, beberapa waktu mungkin akan memerlukan peremajaan teman-teman. Maka dari itu kita juga harus melakukan pengecekan harga spare partnya. Kira-kira part-partnya terjangkau atau tidak dengan budget kita teman-teman. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan pengecekan fisik, bodi-bodinya semua. Kalau untuk baret-baret pemakaian itu biasa ya teman-teman, cek. Nah, untuk Yamaha Scorpio sendiri, bagian bodi sebelah sini mudah retak atau pecah ya teman-teman. Teman-teman juga harus perlu memperhatikan semuanya. Perhatikan secara perlahan, tidak perlu terburu-buru. Jika bodi aman, kita kemudian melakukan pengecekan pada tangki motor Yamaha Scorpio Jet tersebut. Kita cek. Nah, apabila tangki motor tersebut pernah bocor dan ditempel, maka akan terasa di sini teman-teman. Kita bisa merabanya secara perlahan. Apakah tangki tersebut pernah bocor dan dilas? Nah, sebelah sini juga kita lakukan pengecekan. Sisi-sisi sebelah sini. Nah, jika aman, kita bisa juga melakukan pengecekan pada bagian dalam tangki motor. Kita buka saja tangkinya. Biasanya akan muncul kerak-kerak karat di bagian sebelah sini apabila tangkinya dalam keadaan tidak baik. Setelah kita lakukan cek fisik dan semua dalam keadaan aman, berikutnya yang perlu kita lakukan adalah melakukan pengecekan mesinnya teman-teman. Kita cek perlahan baut-bautnya terlebih dahulu. Apakah baut-bautnya sudah haus atau dia banyak cacat gitu teman-teman. Nah, ini kan masih padat dia. Sisi-sisinya masih terbentuk sempurna. Berarti mesin ini tidak sering dibongkar lah istilahnya teman-teman. Bagian sebelah sini kita juga cek. Kemudian untuk mengetahui mesin dalam keadaan sehat atau tidak, ada suara kasar atau tidak pada mesin tersebut, kita perlu melakukan pengecekan dengan cara menghidupkan mesinnya teman-teman. Sekalian kita melakukan pengecekan kelistrikan motor tersebut. Kita hidupkan. Nah, kita dengarkan suara mesinnya. Apakah ada suara-suara kasar keluar dari mesin tersebut? Terdengar dari mesin tersebut. Kemudian kita perhatikan pada ujung knalpotnya. Apakah ada mengeluarkan asap putih? Karena mesin yang tidak sehat akan mengeluarkan asap putih pada bagian ujung knalpotnya teman-teman. Itu berarti perlu dilakukan peremajaan pada mesin tersebut. Sekalian kita cek kelistrikannya, lampu sinnya hidup ya teman-teman. Bagian belakang juga hidup. Sebelah kanannya lampu sin kiri hidup. Bagian belakang juga hidup. Kemudian kita cek lampu dekat dan lampu jauhnya. Lampu senjanya hidup, lampu besar juga hidup. Berarti kelistrikan aman ya teman-teman. Setelah dicek kondisi mesin dan kelistrikannya,
Kemudian yang perlu kita lakukan adalah pengecekan kondisi rangka teman-teman. Apakah rangka tersebut masih dalam keadaan lurus. Nah, nih kita cek untuk bagian sisi depan, kita dapat mengeceknya dengan melihat posisi segitiga sayap depan dengan roda teman-teman. Apakah dia center atau berada di tengah-tengah. Kemudian untuk di bagian belakang kita dapat mengeceknya melalui sisi sebelah sini. Nah, spakbor dengan roda dia harus center teman-teman. Itu menunjukkan bahwa rangka dalam keadaan baik. Nah, itu berada di tengah nih, roda belakang berada di tengah-tengah sini. Spakbor. Oke. Kemudian kita lakukan pengecekan suspensi atau bagian sok depan maupun sok belakangnya teman-teman. Kita cek apakah ada kebocoran di bagian sini, kondisi soknya apakah masih lembut atau sudah keras. Karena untuk motor Yamaha Scorpio Jet ini harga spare partnya juga lumayan ya teman-teman. Saya pernah cek harga sok belakang kalau tidak salah di harga 400-an. Maka dari itu teman-teman harus teliti dalam membeli motor bekas, khususnya motor Yamaha Scorpio Jet ini. Kemudian kita melakukan pengecekan pajak kendaraan teman-teman. Apakah pajaknya dalam keadaan hidup ataukah dalam keadaan mati. Nah, di sini kita bisa melakukan penekanan kepada penjual teman-teman. Jika pajaknya sudah dekat bulannya atau sudah mati, kita bisa meminta pengurangan harga teman-teman. Nah, kemudian kita mengecek nomor rangka serta nomor mesin motor tersebut. Untuk Yamaha Scorpio nomor rangkanya berada di sisi sebelah sini. Nih, ya, terlihat jelas ya teman-teman. Sedangkan nomor mesinnya berada di sebelah sini. Nah, ini dia nomor mesinnya. Oke. Kemudian kita lakukan pencocokan nomor rangka dan mesin yang ada di BPKB serta STNK teman-teman. Nah, kita lakukan pencocokan. Nah, untuk mengecek biaya pajak itu sendiri teman-teman, misalnya mau kita beli motor dalam keadaan pajaknya mati, kita bisa melalui website e-Samsat ataupun melalui aplikasi e-Samsat yang ada di Android teman-teman. Nah, teman-teman bisa cek atau juga bisa melalui via bintang 368 pagar. Nah, nanti di situ terdapat beberapa polda. Untuk saya yang berdomisili di Sumatera Utara bisa memilih poin Polda Sumatera Utara. Nanti kita masukkan nomor plat kendaraan tersebut, kita masukkan nomor rangkanya. Nah, nanti akan muncul. Jika tidak muncul dalam aplikasi tersebut, teman-teman bisa melakukan pengecekan langsung ke bagian informasi yang ada di Samsat terdekat teman-teman. Kira-kira berapa nih biaya pajaknya, dan sekalian bisa teman-teman tanyakan berapa biaya balik nama kendaraan tersebut teman-teman. Sedikit tips dari saya tambahan ya, untuk teman-teman yang lebih menyukai motor yang menggunakan lingkar seperti ini aslinya punya saya tahun 2009 ya teman-teman. Dengan list hitam batik ini aslinya menggunakan pelet. Jika teman-teman yang lebih menyukai motor dengan menggunakan lingkar yang seperti ini, teman-teman bisa mencari ataupun membeli motor yang sudah dalam keadaan seperti ini teman-teman. Karena untuk merombak dari pelek ke lingkar juga membutuhkan biaya yang sangat besar ya teman-teman. Nah, bisa berkisar 1 jutaan ke atas. Kan lumayan, bisa kita manfaatkan untuk biaya balik nama. Ini kemarin saya lakukan biaya balik namanya sekitar 1.100.000 kalau saya tidak salah kemarin teman-teman. Nah, ini dia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan ataupun
ingin memberikan masukan dapat meninggalkan komentar pada kolom komentar ya teman-teman. Saya tutup video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.